Ahok dengan jujur pernah berkata, pandemi corona akan panjang. Kini ucapannya terbukti. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Sampai hari ini negeri ini masih berjibaku mengatasi serbuan dari virus COVID. Juga segala dampak yang menyertai kedatangan virus yang semula ditemukan dan menyebar dari Wuhan, Cina tersebut. Dampak yang terasa seperti sabetan ekor dengan racun mematikan di atasnya yang terbukti menggugurkan sangat banyak jiwa di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang semakin bergerak menuju angka 100.000 kematian akibat terpapar virus COVID. Kondisi yang sangat mungkin terjadi melihat pengaruh paparan virus yang sangat banyak memakan korban dalam 1 bulan terakhir. Menyikapi perkembangan kasus COVID ini, kita pun mendengar ada banyak paparan yang bersifat edukatif atau penyebaran informasi dan penjelasan dengan tujuan menenangkan gejolak di masyarakat. Tetapi tak sedikit pula beredar informasi atau pemberitaan yang mengandung kabar bohong, fitnah, terdeteksi adanya dampak dari mabuk agama, hingga provokasi yang bertujuan agar bangsa ini tidak segera selesai berperang melawan COVID. Kita pun pasti pernah mendengar orang penting dengan pendapat yang terkesan mengada-ngada, terlalu percaya diri atau malah tanpa pengetahuan mengatakan bahwa COVID tidak lama lagi akan berlalu dari negeri ini. Prediksi yang menurut saya kebablasan dan mengandung rasa sok tahu dalam kadar yang sangat tinggi jika melihat kondisi yang terjadi sebulan terakhir ini. Nah, siapa sangka bahwa di tengah derasnya aliran informasi maupun serbuan opini dari para tokoh, seorang Basuki Cahayapurnama Ahok pernah mengungkapkan sesuatu yang bagi saya mengandung 3 hal penting ini, kejujuran, kebenaran, dan harapan. Ya, berbicara dalam akun YouTube Panggil Saya BTP 15 September 2020 silam atau selang 6 bulan setelah ditemukannya kasus COVID pertama di Indonesia, Komisaris Utama PT Pertamina itu mengungkapkan setidaknya 3 hal berikut ini. Awalnya Ahok berkata agar masyarakat jangan terlalu berharap bahwa pandemi COVID ini akan segera berlalu. Ahok berkata, pertama, jangan berharap ini pandemi akan cepat berlalu. Ini panjang dan kita harus membiasakan hidup dengan virus ini. Makanya saya katakan setelah normal pun tetap virusnya akan ada di tengah-tengah kita. Ini bukan sesuatu perkataan yang pesimistis, tapi justru perkataan yang jujur dan mengandung kebenaran. Ahok tidak ingin meniupkan harapan palsu mengenai terpaan virus yang memang tak mudah untuk dihadapi, bahkan oleh seluruh dunia. Kini perkataan ini pun terbukti karena setelah 10 bulan sejak perkataan itu terlontar dari Ahok, perjuangan melawan pandemi ini belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Berikutnya, Ahok menyinggung soal penantian akan vaksin yang disebutnya belum tahu apakah bisa cepat 1-2 tahun ini atau bisa lebih lama. Tentu maksud Ahok tidak hanya soal kedatangan vaksin untuk rakyat Indonesia, tetapi sejauh mana pemberian vaksin itu bisa dimaksimalkan sehingga paling tidak 70% rakyat Indonesia dapat menerima vaksin itu. Ini yang sekarang terbukti tidak bisa selesai dalam waktu singkat karena menyangkut lebih dari 250 juta jiwa dengan persebaran penduduk yang jauh lebih banyak dari Singapura, dengan berbagai masalah yang tentu berbeda dengan negara-negara berskala kecil lainnya. Belum lagi kalau misalnya hendak dikorek soal berbagai kontroversi terkait penolakan vaksin hingga provokasi-provokasi dari para musuh pemerintah sampai dengan hari ini. Saya yakin kalau ditanya seorang Ahok pasti sangat mengetahui tentang hal ini, tapi mungkin sengaja tidak membahasnya daripada menjadi masalah seperti kasus Salmai dari Kepulauan Seribu itu. Akhirnya Ahok saat itu mengajak agar masyarakat belajar memiliki perspektif yang benar soal diizinkannya pandemi COVID ini terjadi di Indonesia, juga di seluruh dunia. Ahok juga menasihatkan agar masyarakat tidak menganggap enteng atau meremehkan pandemi COVID ini, tapi juga tidak mau masyarakat menjadi takut atau paranoid yang bisa berdampak pada daya tahan tubuh yang menurun. Maka dari itu, selain kita menunggu vaksin pun kita belum tahu apakah bisa cepat 1-2 tahun ini. Tapi di antara itu gunakanlah perspektif yang benar, yaitu Tuhan. Sebagai orang yang percaya dengan adanya Tuhan, pastilah Dia punya maksud yang baik. Kita harus tetap sehat, ada sukacita dan damai di hati kita. Kita harus optimis, yang penting kita harus tetap sehat, kata Ahok dengan mantap. Wow, seandainya pendapat Ahok ini dicermati, direnungkan, lalu berusaha diwujudkan dalam tindakan paling sederhana untuk memerangi dampak COVID ini, mungkin kondisi hari ini akan berbeda.
akan lebih baik, sekalipun faktanya kita harus berperang melawan penyebaran virus ini dengan segala dampak yang menyertainya. Itu kalau menurut pemahaman saya saat mencoba menafsirkan perkataan Ahok terkait pandemi, yang faktanya lebih banyak benarnya daripada ngawurnya. Jangan pernah bandingkan kualitas perkataan Ahok ini dengan omongan atau cuitan Fadlizon, Rocky Gerung, atau Anies Baswedan. Bedanya seperti langit dan bagian bumi yang paling bawah, sangat jauh men. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih. KPK, ayo buktikan. Endus bau perengus Anies Baswedan ditulis Sulianto Cahaya di siwar.com. Anies Baswedan, sosok yang semula seorang akademisi kemudian bertransformasi menjadi politisi. Anies lahir di Kuningan, Jawa Barat yang memiliki garis keturunan kaum Hadramaut Yaman, terbilang sangat berambisi jadi Presiden RI. Mimpi Anies semakin terlihat ditandai ia ikut konvensi Partai Demokrat pada tahun 2014 silam. Gagal sebab Partai Demokrat saat itu juga tidak lagi jadi pilihan rakyat. Puncak keemasan Partai Demokrat pada era tahun 2004 dan 2009 menjadi juara suara nasional mengasapi partai lainnya. Tapi, selepas banyaknya kader Demokrat pesta pora duit rakyat, akhirnya partai ini terjerembab dan sulit bangkit. Hukuman rakyat benar-benar dahsyat. Dipimpin SBY sebagai ketua umumnya, Partai Demokrat tetap tak banyak berubah, tetap saja tak terdongkrak, cenderung mangkrak seperti proyek-proyeknya yang bakar uang rakyat di masa kepemimpinannya selama 2 periode. Sekarang Partai Demokrat dipimpin AHY, putra mahkota SBY, nampak sama saja. Apalagi sekelas mayor yang minim pengalaman, bikin para kader senior partai ini berang. Sejatinya, Agus hanya wayang sedang sang dalang bapaknya sendiri. Gagal melalui konvensi melalui Partai Demokrat. Keinginan Anies saat itu sementara dikubur. Ia yang independen akhirnya memilih gabung ke Jokowi pada Pilpres 2014. Not bad. Singkat kata, Jokowi menang dan dia didapuk menjadi Mendikbud sesuai dengan latar belakang sebagai seorang pengajar. Akan tetapi tekadnya yang sejak semula berambisi jadi presiden tak pernah padam kembali membara. Disinyalir menggunakan jabatannya sebagai menteri untuk susun strategi menuju 2019 menusuk Jokowi. Ditandai dengan intrik-intrik kecil menentang Jokowi dan cenderung keluar dari amanah sebagai pembantu presiden kian meruncing. Kendati tidak sampai terdengar gemerincing di tengah masyarakat. Akhirnya, Anies dicopot oleh Jokowi dalam reshuffle Kabinet Jilid 2, 27 Juli 2016. Posisinya digantikan oleh kader Muhammadiyah, Muhadjir Effendi. Praktis, Anies tak sampai 24 bulan menjadi menteri. Saat itu tidak pernah ada penjelasan dari Jokowi atau pihak istana terkait alasan pencopotan Anies. Akan tetapi, tabir itu tersingkap dan terungkap dengan sendirinya meski secara senyap. Dicopot atau bahasanya dipecat saat itu berbarengan dengan Sudirman Said dan Rizal Ramli yang selalu bikin gaduh negeri. Anies yang nganggur kemudian dipangku dan dielus-elus oleh Yusuf Kala dan bersama gerbong Prabowo juga ormas radikal melawan Ahok di Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017. Ia menang melalui pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia. Siklus terus berjalan dan kini ia nampak menuju titik nadir, menjadi buah bibir atas kinerjanya yang sumir. Memoles dengan kata kalimat yang sebetulnya jauh dari batin dan lahir. KPK kini sedang membidiknya, mengiris penggunaan APBD DKI Jakarta yang super gemuk sebagai gambaran anggaran tahun 2019-2020. Yang ternyata sebanyak 87 triliun. Untuk apa saja? Dan apa yang dirasakan warga DKI Jakarta? Sinyal semakin kuat. Semiotika politik Jokowi akhir-akhir ini terlihat di berbagai kesempatan. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Jokowi tak diajak ikut serta belusukan membantu warga. Ini sebuah pesan kuat. Kinerja Anies dan jajarannya dipandang sangat buruk. Sampai-sampai seorang presiden harus turun tangan ke lapangan pada malam hari. Anies seperti ditampar dan ditendang Jokowi dengan amat keras. Tapi cukup dengan cara yang sangat lembut, elegan, dan khas. Pada kondisi di atas sebetulnya sedang mengajari Anies juga para kepala daerah seluruh Indonesia. Meski tidak bisa menjangkau seluruh warga, tapi setidaknya kehadiran mereka dinanti warga sebagai bentuk empati. Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, ada banyak penggunaan anggaran
di DKI Jakarta yang konon abu-abu. Kita tunggu saja apakah nasib Anies ini sedang menuju awan kelabu. Kiranya kembali siklus roda perjalanannya sebagai politikus yang berusaha menembus mimpi untuk menjadi presiden bisa gigit jari. Meminjam istilah SBY, Tuhan tidak suka. Anies keburu terendus bau perengus mengulang sejarah memanfaatkan amanah, penuhi ambisi. Terbukti atau tidak, besar kemungkinan karir, ambisi, dan mimpinya jadi orang nomor 1 di Republik ini bisa tamat. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Terima kasih.